sana wis gitu. Maksud saya kayak gitu. Jadi di luar pakem tuh supaya Bapak Ibu juga kena trigger, kena sesuatu yang bisa mempertahankan itu. Jadi nggak lemah pada saat ketemu hal-hal yang bersifat akademik itu Bapak Ibu nggak lemah gitu. Siap Pak. Ini Pak ada pertanyaan Pak. Silakan Pak Ishak. Gini Pak, salah satu yang jadi cita-cita kami semuanya manakala lulus dari dari PJJ ini kan semuanya backgroundnya pendidikan di guru-guru di madrasah Pak ya, yang memang terintegrasi ke simpatika itu, yang pertama. Yang kedua, kita juga kan termasuk mahasiswa yang dibiayai oleh dana negara gitu, yang dalam bentuk beasiswa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti sesudah lulus dan kita bisa difasilitasi gitu oleh kampus untuk bisa menjadi daftar tunggu program PPG gitu. Karena teman-teman juga yang sudah masuk di Simpatika kadang-kadang tidak bisa masuk menembus program PPG itu gitu. Entah apa masalahnya gitu. Ada yang beberapa kali untuk ikut PPG gagal terus ya, ada yang 4 kali. Teman saya itu bahkan 5-6 kali itu gagal. Iya Pak, iya gitu. Ya di perguruan di LPTK ya. Iya. Oke. Nah, mudah-mudahan ada dorongan dari pihak kampus terkait dengan yang pertama karena kita mendapatkan beasiswa LPDP, yang kedua ya karena memang kuliahnya juga memang ada dorongan gitu dari pihak kampus untuk bisa mendorong kepada kampus-kampus yang lain sehingga kita bisa minimal diterima di perguruan tinggi yang menerima itu PPG itu. Ya oke. Ini pertanyaan hipotetikal ya, Pak Ishak. Pertanyaan hipotetikal, pertanyaan yang mengandung unsur kemungkinan masih prediksi ya, masih unpredictable ya. Jadi nanti Pak. Karena nanti akan saya coba untuk konfirmasikan ke beberapa pihak ya, ke kajur dan mungkin ke rektor nanti coba saya ngomong. Ya, karena kan teman-teman yang sudah nanti kan semua kan ini kan beberapa kan hampir yang ada di kelas ini kan hampir berapa persen itu kan sama LPDP ya dari Kemenkeu. Jadi apakah itu nanti pada saat lulus nanti secara portofolio karir Bapak Ibu itu bisa diterima untuk PPG. Karena kan ya itu kan kalau PPG kan banyak sekali yang misalkan kuotanya cuma 50 yang daftar 200 kan ngantri ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak semua, apalagi itu kan misalkan Bapak Ibu di mana, misalkan di Cirebon, terus keterima PPG-nya di Bandung misalkan. Kan ya ada ya, mungkin cerita-cerita demikian ya. Jadi yang dari jauh-jauh itu kan sama hampir sama itu. Ya nanti itu menjadi pertanyaan ini belum bisa saya jawab secara eksplisit ya. Apakah bisa diterima atau PPG untuk urutan PPG terutama di kampus-kampus yang menyelenggarakan pendidikan ya, di LPTK di fakultas-fakultas. Oke. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Boleh. Silakan, Bu. Mohon maaf ini mau bertanya tentang pengajuan skripsi itu, Pak. Semisal itu nanti pengajuannya dimulai dari semester berapa? Kemudian tahap-tahapannya itu bagaimana? Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Biasanya skripsi itu akan dimulai itu pada saat seluruh teori atau seluruh materi itu selesai. Biasanya itu Bapak Ibu itu bisa dimulai di akhir semester 6 setelah selesai UAS. Menjelang ke semester 7 itu Bapak Ibu sudah mulai itu. Di semester 7 awal Bapak Ibu sudah mulai mengajukan skripsi. Ke kajur atau sekjur. Biasanya ke sekjur dulu baru ke kajur. Nanti di ACC, setelah di ACC, kalau nggak di ACC gimana Pak proposalnya? Dikembalikan lagi. Setelah itu baru yang namanya pengajuan judul di ACC, baru nanti
Bapak Ibu nanti dijadwalkan untuk sempro. Nah, itu kalau berapa untuk Pak mulai target pengajuan? biasanya 7 dan Kalau 8. itu kan biasanya kan pengajuan judul itu ke DPA dulu, bener nggak Pak? Iya, benar. Ke DPA itu artinya itu lebih pada konsultatif ya, sifatnya itu. Konsultatif. Sifatnya konsultatif. Karena kan nanti yang menentukan pembimbing ataupun penguji itu kan dari pihak jurusan. Gitu. Kalau semisal sekarang ajukan judul bisa Pak? Kalau mengajukan dulu sepertinya belum bisa. Kalau hanya sebagai draft Bapak Ibu untuk memastikan supaya dia semester 7 itu nggak terlalu pontang-panting boleh. Tapi kalau pada saat Bapak Ibu mengajukan sekarang secara formal itu nggak bisa. Karena materinya belum mencapai 100 berapa itu? 100 berapa ya? Kan sekarang masih 72 ya. Kan biasanya ada batas minimal Bapak Ibu boleh mengambil skripsi itu di SKS 110 apa 115-an itu. Itu boleh Bapak Ibu mengambil gitu. Kan begini Pak, kemarin itu kan materinya yang semester kemarin itu kita bareng-bareng buat proposal itu Pak, buat proposal skripsi sebenarnya itu. Semester 4. Iya Pak ya, kayak iya. Itu kan kita semua bareng-bareng buat skripsi. Buat Proposal. Proposal. Pak Iis. Kalau misal ini kita bareng-bareng gitu Pak, misal bareng-bareng dilihat sama Bapak gitu. Ini gimana nanti judulnya? Kita tuh nyicil itunya gitu loh Pak. Gimana itu Pak kayak gitu? Boleh. Yang penting kayak gini. Untuk yang skripsi ya, proposal bukan skripsi. Kalau proposal itu nanti Bapak Ibu, kalau misalkan semester kemarin itu mata kuliah metodologi penelitian atau apa? Iya Pak, metodologi penelitian. Oke, saya sudah tahu itu. Oke, Iya. konfirmasi ya. Metodologi penelitian, Bapak Ibu nanti disuruh untuk bikin proposal bab 1 sampai bab 3. Ada alasan teori dan lain-lain, kajian pustaka dan lain-lain, metodologi penelitian dan lain-lain, latar belakang dan lain-lain. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu mau mengajukan saat ini untuk hanya sebagai konsultatif, monggo. Tapi pada saat misalkan Pak, kan kemarin saya semester 4 sudah Pak, terus nilai sudah keluar, apakah itu bisa dijadikan saya sebagai skripsi Pak? Nantinya boleh. Jadi nanti tinggal konsultasi aja. Pak, ini kemarin saya sudah jadi kayak gini. Cuman biasanya kalau kemarin itu hanya kebutuhan untuk permata kuliahan, maka terkadang tuh di pendekatan kualitatif atau kuantitatifnya itu nanti harus lebih mendalam kalau misalnya harus lebih mendalam pada saat konsultasi. Karena itu nanti menjadi pijakan bagi Bapak Ibu untuk payung atau alatnya itu yang menjadi bahan pembedahnya itu di pendekatan kualitatif atau kuantitatifnya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2-nya itu kalau Bapak Ibu sekarang punya draft terus mau coba untuk dikonsultasikan kepada saya, silakan. Lah, pertanyaannya itu pada saat setelah dikonsultasikan itu mau diajukan atau tidak. Kalau misalkan nanti ataupun itu takutnya Bapak Ibu menambah. Kalau yang nggak terlalu banyak kegiatan nggak apa-apa, tapi kalau yang banyak kegiatan nanti akan merepotkan. Nanti pada saat saya nagih nanti Bapak Ibu yang kasihan. Jadi itu pilihan, silakan nggak apa-apa. Oke. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Fitria. Yang lain? Ada lagi? Yang lain ada? Apa sudah cukup? Atau ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Bu Nur? Pak Ahmad? Ada? Masalah akademik? Pak Husni? Pak Murtalim? IPK-nya berapa Pak Murtalim? Iya Pak. IPK-nya berapa? IP-nya saya di bawah
Di bawah 3 Pak. Berapa? 2,60 kalau salah Pak. Kenapa Pak? Ya itu banyak tugas-tugas yang nggak target Pak, nggak sampai selesai kerjain gitu Pak. Oke. Ya, ini untuk semuanya aja ya. Bagi yang belum mencapai angka 3, minimal 3,3, itu harus didongkrak. Entah itu gimana caranya itu. Itu yang pertama. Karena itu penting ya. Terlepas dari itu pentingnya pada saat nanti Bapak Ibu lulus loh. Pada saat transkrip itu tercetak, itu penting loh Bapak Ibu. Asli, yakin. Apalagi ini udah S1 tarafnya ya. Itu penting banget. Jadi tolong Pak Mutalim nanti tentukan skala prioritas ya pada saat itu supaya nggak kececer lagi loh. Supaya nggak terlalu itu skala prioritas. Meskipun sama-sama ngajar, jenengan lagi ngajar di sekolahan atau di MI, MTS, itu meskipun ada tugas ataupun apa nanti masuk ke skala prioritas juga. Jadi diimbangi. Ya. Jadi tolong saya nggak memandang itu non atau beasiswa, sama aja saya pukul rata karena apa? Itu menjadi penting. Kalau enggak, itu pada saat transkrip itu nanti dicetak dan dengan ijazah, terus kita nggak mencapai angka situ, itu menjadi riskan. Menjadi sangat riskan. Khawatir, apa namanya itu pada saat pengajuan ataupun apa itu, kalau lihat IPK di bawah 3 itu kayak gimana gitu loh. Secara itunya ya. Ya meskipun itu hak ya, cuma artinya di sini sebagai BPA itu saya juga menuntut Bapak Ibu untuk bertanggung jawab dengan konsekuensi yang sekarang Bapak Ibu ampuh atau emban sekarang. Bukan berarti saya itu memaksa, enggak. Kalaupun dibilang memaksa, ya akhirnya saya juga memaksa karena kan mengikat di sini ya. Saya ditunjuk untuk membadali Pak Rektor sebagai DPR Bapak Ibu semua, maka saya memaksa Bapak Ibu untuk ini harus Bapak Ibu tanggung jawabkan nilainya itu. Maka tadi kalau ada kasuistik yang hal-hal yang seperti itu, Pak saya masih di bawah 3 Pak. Bapak Ibu harus konsekuensinya Bapak Ibu sekarang lagi PJJ itu Bapak Ibu harus sadarkan itu, mau nggak mau. Skala prioritas nanti ditentukan. Apalagi yang masih belum nyampe 3 itu. Pak, apakah penting Pak? Sangat penting kalau udah saya bilang udah semester 5, 6 ini udah akselerasinya udah sangat penting, udah. Saya nggak bicara pengalaman, mungkin Bapak Ibu lebih jauh banyak pengalamannya daripada saya. Karena Bapak Ibu juga sudah senior, sudah sangat luar biasa dari tempat ke tempat lain, terus juga sudah memiliki banyak pengalaman. Pada saat Bapak Ibu dihadapkan pada transkrip nilai yang sudah tercetak dan Bapak Ibu lulus, terus Bapak Ibu nggak mencapai angka 3, waduh, ketunya di belakang Bapak Ibu. Kenapa dulu saya nggak ini ya? Gitu. Ya Pak Murtalim ya, saya mendorong untuk Pak Murtalim bertanggung jawab terhadap nilainya panjenengan sendiri. Semester ini paling nggak bisa cover sampai angka 3 aja atau 2,95 dulu. Terkatrol ke situ ya. Tugas apa dikerjakan? Nggak tahu koordinasi sama temen, minta info, minta apa, Jabri sama Kosma ataupun apa-apanya gitu. Kasih notis, kasih catatan. Meskipun Pak Murtalim di sana punya kesibukan lain, tapi juga Pak Murtalim tidak mengabaikan kepentingan Pak Murtalim sendiri sebagai mahasiswa. Iya Pak Murtalim Bu. Iya Pak. Itu menjadi bukan berarti saya itu ya, tapi untuk Iya Pak Murtalim, yuk kita bareng-bareng Pak. Semangat Pak. Iya. Iya Pak, semangat Pak. Iya Pak. Semangat Pak, kita bareng-bareng lulus. Ya, itu nggak apa-apa Pak Murtalim, nggak apa-apa, dengan banyak kegiatan, paling enggak itu bisa dibagi waktunya nanti, skala prioritas ya Pak Murtalim ya, jangan sampai di bawah 3. Ya. Nanti kasih report ke saya, kalau Pak saya ada masalah dengan Pak dosen ini, kasih tahu saya, bilang WA aja, WA. Iya Pak. Itu nanti biar artinya itu, tapi dalam catatan Pak Murtalim mengerjakan itu dengan baik. Ya. Bukan bos gitu, bukan berarti gitu. Tenang aja ada Pak Iqbal. Loh, Pak Iqbal siapa? Pak Iqbal bukan siapa-siapa Pak. Artinya itu
biar jenengan juga melakukan itu dengan sebaik mungkin sebagai konsekuensi logis kita sebagai mahasiswa PJJPA. Oke ya, Pak Murtalim ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Semangat Pak Murtalim, semangat. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, yuk kita berjuang bareng-bareng, Bu. Pak. Berjuang bersama-sama itu. Ada yang lain mungkin teman-teman? Pak, saya mau bertanya, Pak. Mungkin agak kuno gitu ya. Maksudnya kan gini, saya kan baru pertama nih masuk kuliah gitu kan. Kan ada DPA, dosen pembimbing akademik gitu ya. Dosen pembimbing akademik itu selain membimbing mahasiswanya itu, selain daripada itu apa saja Pak tugasnya gitu Pak? Ya, salah satunya itu mengecek dan juga kalau itu nanti mengkonfirmasi perihal perkuliahan ya, perihal perkuliahan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang nggak lulus dalam perkuliahan nanti bisa konfirmasi ke saya selaku DPA. Nanti saya akan sambungkan ke Pak Sekjur atau Pak Ajur untuk dikoordinasikan melalui DPA. Itu yang pertama. Yang kedua itu konsultasi permasalahan-permasalahan akademik terkait IPK, terkait judul, terkait perkuliahan, terkait nilai dan lain-lain. Terus yang ketiga, menerima segala permasalahan akademik yang terjadi atau mungkin tugas-tugas yang terlalu berat atau terlalu apa nanti bisa diceritakan ke DPA. Dan sebagai tempat konsultasi untuk pengajuan skripsi ataupun laporan akhir baik itu penerjemahan ataupun jurnal, artikel internasional maupun nasional yang menjadi konsen dari PJJPAI. Begitu. Oh iya. Siap Pak, siap. Makasih Pak ya. Siap. Oke, laksanakan. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya, cukup 1 jam ya untuk bimbingan ya. Nanti kita ketemu lagi kita jadwalkan per 1 bulan ya. Di akhir bulan kita ngadain review untuk progres ya. Terus saya coba untuk nanti di kelas ini nanti saya coba untuk mengejar namanya Pak Murtalim ya. Karena itu karena ini adalah saya juga memiliki tanggung jawab sebagai DPA untuk melaksanakan tugas dengan baik. Maka saya juga harus memantau Pak Murtalim supaya Pak Murtalim bisa secara tough, secara tangguh untuk terus melakukan konsistensi terhadap akademik yang sekarang dijalankan ini ya. Karena kita Prof Rektor kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga itu ya, yang diamanatkan ke saya selaku pengajar DPA di kelasnya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya juga memiliki tanggung jawab moral untuk Bapak Ibu supaya secara akademik memiliki konsekuensi terhadap tanggung jawab yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini. Mungkin itu ya Bapak Ibu untuk bimbingan kali ini cukup 1 jam ya, tapi semoga bermakna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan terutama untuk saya sendiri sebagai DPA yang mewakili Pak Rektor Prof. Dr. Haji Anjelani. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Iya Pak. Terima kasih. Ada yang sudah screenshot atau belum ini? Untuk ini saya juga mau laporan ini. Ini ada banyak banget ini yang A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya akan laporkan ini ya. Untuk saya konsultasikan dengan Pak Rektor. Sudah ada yang screenshot? Untuk yang pakai laptop? Sudah? On cam semua aja dulu, biar kelihatan. Silakan Pak Husni untuk melakukan screenshot. Silakan ya Pak Husni ya. Oke, Pak Husni silakan di screenshot semuanya. Sudah? Sudah Pak Husni? Oke, sip. Sudah? Oke, kayaknya sudah ya. Atau mungkin teman-teman yang lain nanti bisa. Yang lain yang pakai laptop, tolong di screenshot ya. Saya pakai HP, Pak.
Siapa yang pakai laptop? Positif biasanya. Saya pakai HP. Yang pakai laptop? Sekarang tuh harus ada laporan ya Bapak Ibu ya. Sama seperti Bapak Ibu di sekolahan tuh harus ada laporan. Ada yang Bu pakai Lisna laptop? pakai laptop, Bu Lisna. Oh, Bu Lisna, monggo di screenshot. Bisa Di kan? screen, Bu. Print screen. Bu Lisna, Bu Ulfa, Malah lambai-lambai tangan disuruh screen. siapa yang sudah melakukan? Kalau enggak, ya udah screenshot biasa aja nggak apa-apa. Silakan Pak Husni nggak apa-apa. Atau siapa? Bu Ulfa, nggak apa-apa. Sudah? Jaringan di tempat saya nggak stabil, jadi nggak bisa screenshot. Oke, sudah ya. Kayaknya sudah. Oke, begitu Bapak Ibu semua. Sudah 1 jam kita melakukan ini. Semoga nanti pokoknya di akhir bulan nanti kita ketemu lagi ya, nanti notis saja di grup ya. Terima kasih buat semuanya, Bu Nur, Bu Nani, Pak Murtalim, Pak Husni, Mas Isa, Mbak Ulfa, Bu Nurul, Pak Hashim, Pak Amir, Ahmad. Ya, ini Munawar Segara Grup, Esmai Munah, Fitri Astanal Malang. Wah, ini gimana ini caranya bisa ada bintang tepuk tangan kayak gini ya? Oke. Oke, terima kasih. Mohon pamit ya. Terima kasih semuanya, sehat semua. Oke. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Sen. Semangat. Semangat Bapak Dali. Oke. Pak Murtalim. Pak, semangat, Pak. Assalamualaikum. Pak Murtalim, Pak Murtalim. Pak Murtalim. Bapak mohon maaf ya, saya ingin bertanya Pak. Bapak di WA, kenapa di WA nggak aktif Pak? Bapak berkomentar gitu Pak, gimana gitu Pak? Ya Pak ya, dimulai hari sekarang. Iya Pak, biar kita lebih akrab gitu Pak sama dengan yang lain gitu Pak. Biar kita nggak putus silaturahmi gitu Pak. Oke Pak ya? Iya. Ya. Siap Bu. Siap. Iya Pak, pokoknya semangat Pak. Sama kita juga, saya maksudnya ya nilainya juga kecil Pak. Pokoknya kita belajar bareng-bareng Pak ya. Ya, siap Bu, bareng-bareng. Iya. Kecil nilainya. Damel ini gimana Damel? Saya belum paham. Ya Allah Damel ini gimana Damel? Damel. Ini aku mau belajar sama Ibu Nur. Damel. Saya baru bisa ngeting ini profil doang. Bu Lisna gimana? Ya, boleh. Pak Amir jago Pak Amir udah selesai Pak Amir ya Allah. Itu ya mata kuliah Bu Septi udah selesai apa ya? Bagian apa Pak? Bagian artikel ya Pak? Bapak artikel bukan?